Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Wahyu Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Perkenankan, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa saya sebagai guru penggerak haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat saya untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching. Coaching sendiri dapat kita artikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar menuntun daripada mengajarinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki 1. Paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran tinggi yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. 2. Prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ketiga, kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan 1. Mendengarkan dengan rasa. Yang kedua, alur percakapan Tirta. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam penyelesaian masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada kita. Saya juga menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan CGP lainnya. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah 1. Lebih memahami tentang coaching dan bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan. 2. Mampu melakukan coaching menggunakan alur Tirta dengan baik. 3. Mampu menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan baik. 4. Mampu menguasai kompetensi inti coaching dengan baik. Adapun kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah 1. Saya akan lebih fokus pada coachee saya saat melakukan coaching. Yang kedua, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mengarahkan coachee dalam menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi saya. Analisis implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga penerapan teknik coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan, karena di sini terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan seorang guru.
Supervisi akademik adalah upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada guru dengan tujuan memberikan bantuan profesional. Selain itu, supervisi akademik juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru di sekolah. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di sekolah yaitu oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi. Inti dari kegiatan supervisi yaitu membantu guru dan berbeda dengan penilaian kinerja guru, meskipun di dalam supervisi akademik terdapat penilaian. Di dalam supervisi akademik, menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu proses yang tidak dapat dihindarkan prosesnya. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani saat disupervisi. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dapat 1. Melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching itu, beserta contoh penerapan nyata. Yang kedua adalah membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga ketika menghadapi masalah, rekan sejawat tidak segan untuk meminta disupervisi. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul-modul yang dipelajari sebelumnya. Keterkaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul sudah tentu adalah masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi atau identifikasi dari masalah yang ada. Kita juga dapat menjadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul, sehingga kita bisa menuntun coach kita untuk menemukan solusi permasalahannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam proses supervisi akademik sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching, sehingga ia akan fokus pada masalah coachee-nya, dan coachee akan lebih fokus dalam proses identifikasi, sehingga dapat ditemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pemimpin pembelajaran untuk menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Coaching memiliki peran yang sangat penting bagi pemimpin pembelajaran karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach atau pemimpin pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan jadilah guru penggerak yang tergerak,
bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.